Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea. Konsili Nisea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur siapa? Tuhannya Abraham. Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya beberapa waktu yang lalu video ini sudah saya tanggapi, tetapi agar teman-teman memperoleh jawaban yang lebih luas, maka dalam bagian ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Aba. Dan sekalipun penjelasan dari Romo Aba ini tidak secara khusus disampaikan kepada Ustadz Haikal Hasan, tetapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Romo Aba ini sangat relevan untuk menjawab mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Topik tayangan saya kali ini masih berupa tanggapan terhadap tuduhan bahwa gereja itu mentuhankan Yesus. Benarkah demikian? Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menjadi tesis dasar dari iman Kristiani yang kemudian darinya doktrin Tritunggal itu muncul. Jadi bukan tentang mentuhankan Yesus atau menetapkan Roh Kudus melalui musyawarah Nisea, tidak demikian. Tidak seperti yang selama ini dituduhkan. Arah berpikirnya itu terbalik. Allah tetaplah Esa. Iman Kristiani tidak pernah menyatakan Allah itu ada tiga. Tidak pernah. Iman Kristiani adalah iman yang monoteistik, yang mengakui keesaan dari Allah. Tetapi ada catatannya. Relasi gereja terhadap Allah yang Esa itu secara istimewa dialami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itulah pengalaman akan Allah yang Esa itu membuahkan rumusan iman akan Allah sebagai Tritunggal. Singkatnya, Tritunggal itu menjelaskan pengalaman gereja akan Allah yang Esa. Saudara-saudari, gereja tidak pernah mentuhankan Yesus, sebab memang Dia adalah Allah itu. Dia adalah Tuhan itu. Dia adalah firman Allah itu sendiri, yang sejak semula ada di dalam keabadian, yang kemudian mengikat diri dengan waktu menjadi manusia. Jika kemudian diperlukan konsili atau pertemuan yang membicarakan mengenai identitas Yesus, adalah keliru jika menyebut itu sebagai musyawarah untuk mentuhankan Yesus. Pertemuan itu diperlukan karena bermunculan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul mengenai Yesus. Sebab kemurnian ajaran tentang iman itu sumbernya atau asal muasalnya dari para rasul. Merekalah yang mengalami Yesus secara langsung. Merekalah saksi mata penuh dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Merekalah yang mewariskan iman itu kepada kita, kepada gereja sampai hari ini. Dan gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan itu perlu untuk menjaga kemurnian dari ajaran para rasul itu. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Romo Aba. Nah teman-teman, sebenarnya yang pernah mengklaim bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 bukan hanya Ustadz Haikal Hasan, tetapi juga seorang mualaf yang bernama Irena Handono. Dan beliau ini juga sering sekali menyampaikan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nisea, tepatnya pada tahun 325. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya video ini sudah pernah saya bahas secara sekilas beberapa waktu yang lalu.
Dan nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi ataupun di kolom komentar. Nanti saya akan pin supaya teman-teman lebih gampang untuk melihatnya. Dan kemudian teman-teman tinggal mengkliknya supaya teman-teman bisa menonton video yang sudah pernah saya bahas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan. Selain daripada itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Abad tadi, bahwa sebenarnya gereja tidak pernah mentuhankan Yesus. Karena pada dasarnya dia adalah Tuhan. Jadi lebih tepatnya, gereja itu memberikan pengakuan iman bahwa Yesus sejatinya adalah Allah yang menjadi manusia. Dan teman-teman sekalian, hal ini kita bisa perhatikan di dalam kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11. Seperti teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Nah teman-teman sekalian, yang menyampaikan ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang, dan ini tepatnya pada malam hari. Nah teman-teman sekalian, maka dengan demikian mengenai yang disampaikan tadi oleh Ustadz Haikal Hasan, bahkan juga temannya Irena Handono, ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Artinya mereka membicarakan sesuatu yang mereka nggak paham. Dan ini sangat disayangkan sekali. Seorang pengajar membicarakan sesuatu yang dia sendiri nggak paham. Kalau pengajarnya seperti itu ya bagaimana ya? Tapi kalau dalam kekristenan, seorang pengajar seharusnya tidak selayaknya menyampaikan sesuatu di luar daripada kompetensinya. Mari teman-teman memperhatikan sebagaimana ada di screen. Ini adalah pelaksanaan konsili-konsili yang dimulai pada tahun 325 sampai ke tahun 1445. Nah teman-teman sekalian, tadi Ustadz Haikal Hasan berkata bahwa ada lagi pertemuan yang dilaksanakan pada tahun 411. Nah kalau teman-teman memperhatikan di screen, tidak ada pertemuan yang dilakukan pada tahun 411 teman-teman. Di sini ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, dan poin ke-7. Nah teman-teman, ini poin 1, ini ada 2 kali konsili. Pertama itu adalah tahun 325, kemudian konsili Nisea lagi dilaksanakan pada tahun 787 dan seterusnya teman-teman. Begitu juga dengan konsili Konstantinopel, ini pada tahun 381, 500-an, 600-an. Nah ini teman-teman, termasuk konsili Efesus pada tahun 431. Jadi teman-teman, dari sini sangat jelas bahwa Ustadz Haikal Hasan menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas tidak ia pahami. Dan karena itu teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya juga sekaligus mau menyampaikan ajakan diskusi kepada Pak Ustadz Haikal Hasan, dan tanpa mengurangi rasa hormat karena beliau ini lebih tua daripada saya. Pak Ustadz Haikal Hasan, saya mau mengajak Bapak melakukan diskusi secara live. Dan mari kita membahas satu topik. Kalau saya sih mengusulkan topiknya adalah berkaitan dengan keaslian kitab suci atau konsistensi kitab suci. Tetapi syarat yang mau saya usulkan adalah diskusinya harus 2 arah. Kalau dari Bapak mau membahas tentang berkaitan dengan iman Kristen, maka saya juga harus memiliki akses untuk membahas apa yang Bapak yakini di dalam agama Bapak. Dan saya berharap Pak Ustadz Haikal Hasan bersedia. Dan karena itu teman-teman, sekian untuk konten ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.